Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan menyampaikan sebuah karya ilmiah berkaitan dengan permasalahan dalam pembelajaran mata pelajaran geografi untuk tingkat SLTA atau SMA pada jenjang kelas 12. Memasuki awal Januari, kita akan dihadapkan kepada pembelajaran sesuai dengan kurikulum, yaitu memasuki semester genap. Untuk kelas 12 tentunya pada semester genap ini kita sebagai guru mata pelajaran harus bisa mengemas sedemikian rupa sehingga seluruh materi yang tercantum dalam kompetensi dasar itu harus tersampaikan dengan baik. Apa sebabnya? Karena pembelajaran di kelas 12 di semester 6 ini durasi waktu yang tersedia cukup sempit. Kami memperkirakan antara efektifnya 1 sampai dengan 4 bulan. Tetapi faktanya di lapangan bahwa pembelajaran untuk kelas 12 di semester genap ini itu berkisar antara 1 sampai 3 bulan setengah. Nah, inilah yang menjadi perhatian utama bagi saya sebagai guru mata pelajaran geografi, di mana materi yang tersampaikan itu sering menemukan kendala dalam hal pencapaian target waktu sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan. Meskipun kami telah berupaya keras melalui rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, tetapi kadangkala kami sering menemukan kesulitan. Apa kesulitannya? Yaitu kadangkala hari efektif yang seharusnya digunakan untuk pembelajaran sering sekali berbenturan dengan kepentingan dari siswa itu sendiri. Sebagai contoh, sering adanya program sosialisasi dari beberapa perguruan tinggi negeri yang ingin memperkenalkan lebih jauh tentang profil dari perguruan tinggi tersebut. Baik itu adalah perguruan tinggi negeri yang ada di lingkungan provinsi maupun di luar provinsi. Baik itu adalah yang bersifat kedinasan maupun yang umum. Terlebih lagi adalah beberapa perguruan tinggi swasta yang seolah-olah meminta waktu kepada guru mata pelajaran untuk memberikan luang sebagai bekal informasi kepada anak didiknya yang sebentar lagi akan meninggalkan jenjang pendidikan di tingkat SMA. Jadi permasalahannya yaitu bahwa pada kurun waktu yang tersedia sesuai dengan target yang telah ditentukan di dalam kurikulum, ternyata siswa kelas 12 dihadapkan dengan keterbatasan waktu untuk proses pembelajaran efektif. Sehingga mau tidak mau guru di sini harus cerdik, harus cerdas, mensiasati bagaimana cara mengefektifkan waktu, mempersingkat waktu agar materi pembelajaran dapat terselesaikan dengan baik. Di satu sisi, guru dituntut untuk menyesuaikan dengan program yang tercantum dalam kurikulum. Di sisi lain, ternyata materi-materi yang ada di kelas 12 itu ya bisa dikatakan
dalam mata pelajaran geografi cukup memberikan dampak kepada para siswa tersebut, dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit atau sebagai materi yang sulit. Baik, supaya tidak meluangkan waktu cukup banyak, saya akan memberikan penjelasan. Yang pertama begini, apa yang menjadi latar belakang dari permasalahan ini? Yang pertama adalah permasalahan yang berkaitan dengan durasi waktu yang tersedia di semester 6. Itu yang pertama. Yang tadi saya sampaikan adalah kurang lebih sekitar 4 bulan, terhitung dari bulan Januari. Karena Januari itu sebagai titik awal untuk memasuki semester berikutnya, yang dalam hal ini adalah semester 6. Atau di kelas 12 masuknya kepada semester genap. Yang kedua, khusus untuk materi pembelajaran geografi, ini terdapat beberapa materi yang paling pokok itu adalah yang bersifat abstrak dalam pemikiran siswa. Kenapa dikatakan abstrak? Pertama, karena banyak berkaitan atau bersentuhan dengan materi IT, yaitu adalah ilmu dan teknologi. IT di sini lebih menekankan kepada teknologi informatika. Nah, itu yang menjadi menyulitkan. Apa contohnya? Contohnya, di dalam materi pembelajaran di semester 6 ini, kelas 12 untuk pelajaran geografi, itu siswa akan dibawa untuk berpikir, membaca atau menafsirkan peta-peta yang berupa peta digital. Nah, ini contohnya. Peta digital itu adalah peta yang ditampilkan di layar komputer. Kemudian peta tersebut diterjemahkan oleh para siswa, ditafsirkan oleh para siswa, sehingga siswa punya bayangan dari materi itu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, proses pembelajaran kelas 12 ini diakhiri dengan proses penilaian yang namanya adalah ujian sekolah. Nah, ujian sekolah itu adalah materi yang diujikan, materi yang dinilai bukan hanya di semester 6 saja materinya, melainkan seluruh materi dari kelas 10, kelas 11 sampai kelas 12. Sehingga tak dapat dibayangkan bagaimana padatnya, bagaimana banyaknya materi ini harus mewakili keseluruhan proses pembelajaran dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 semester 6 ini diwakili. Nah, diwakili pada saat penilaiannya oleh yang namanya ujian sekolah. Nah, ini jadi 3 hal. Ada 3 yang menjadi latar belakang tersebut. Nah, kemudian di satu sisi tentunya guru ingin idealis menyampaikan materi kelas 12 ini ingin tersampaikan dengan baik, dipahami oleh para siswa dengan benar. Nah, tetapi faktanya ini menjadi tanda tanya. Nah, oleh sebab itu saya akan menyampaikan beberapa trik, beberapa cara untuk mencoba mensiasati proses KBM, kegiatan belajar mengajar di kelas 12 ini supaya lebih efektif menggunakan waktu yang ada, yang tersedia di sekolah dengan baik, plus ada kegiatan-kegiatan lain sebagai kegiatan tambahan. Apa yang pertama? Di dalam materi pembelajaran kelas 12 semester 6 ini ada yang dikenal dengan KD. Siswa mampu mengaplikasikan materi penginderaan jauh dan sistem informasi geografi. Nah, itu adalah salah satu materi yang disampaikan. Nah, ini materi ini sifatnya abstrak. Kenapa dikatakan abstrak? Karena kalau para siswa tidak
mengetahui atau memiliki dasar yang kuat tentang adanya materi teknologi informatika yang pernah dipelajari baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, maka ini akan menjadi salah satu faktor yang menyulitkan kepada siswa. Lalu bagaimana caranya untuk mensiasati ini? Nah, saya sebagai guru mata pelajaran memberikan tugas tambahan kepada para siswa yang sifatnya tugas tersebut para siswa supaya bisa belajar secara otodidak di rumah, tetapi tentunya berdasarkan dari instruksi-instruksi atau petunjuk-petunjuk yang saya sampaikan. Apa salah satunya? Salah satunya siswa harus memiliki aplikasi yang bisa dikuasai oleh para siswa dengan fitur-fitur dalam aplikasi yang tersedia di dalam Android siswa. Apa yang dibutuhkan di sini? Banyak aplikasi yang berhubungan dengan materi tersebut. Berdasarkan perkembangan zaman, ada salah satu yang fenomenal yang harus dipahami oleh siswa itu, salah satu aplikasinya adalah Google Earth. Nah, Google Earth itu adalah salah satu aplikasi yang bisa di-download oleh para siswa untuk diterapkan di handphone masing-masing. Di dalamnya ada fitur-fitur. Di antaranya adalah fitur-fitur yang berhubungan dengan materi sistem informasi dan penginderaan jauh. Nah, saya akan bersikeras ketika anak sudah pada memahami tentang fitur-fitur tadi, kemudian saya tugaskan secara mandiri di rumah untuk mengamati, minimal siswa tersebut mengamati di manakah lokasi rumah para siswa tersebut berada, dari mulai tingkat RT, tingkat dusun, tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai kepada pulau. Itu akan bisa dibuka melalui aplikasi Google Earth. Dari sana para siswa bisa memahami bagaimana caranya, Pak. Nah, ini adalah melalui apa? Melalui karakteristik dari tempat tersebut. Disinilah harus pandai menginterpretasi. Kalau di dalam faktanya para siswa di sekitar rumahnya ada sekolah, maka silahkan cari sekolah. Kenapa harus cari sekolah dulu di kampungnya atau di tempat tinggalnya? Karena sekolah itu memiliki ciri yang berbeda dibandingkan dengan gedung yang lain. Ukurannya contohnya lebih besar, bentuknya lebih khusus sekolah itu. Nah, kalau rumah berbeda, balai desa berbeda, masjid berbeda. Nah, jadi ini yang pertama, harus siswa menguasai aplikasi dalam teknologi informatika. Yang saya kenalkan kepada siswa itu adalah Google Earth. Yang kedua, ya, tadi menggunakan aplikasi. Ini terkait dengan aplikasi lagi. Ya, setelahnya para siswa mengetahui tentang aplikasi tersebut dan para siswa sudah mengetahui teknik untuk menentukan rumah di tempat masing-masing, maka saya tugaskan kepada anak-anak itu, silakan tentukan berapa koordinat rumah Anda. Apa yang dimaksudkan koordinat? Koordinat itu adalah garis atau angka yang menunjukkan garis meridian atau garis bujur dan garis lintang. Itu semuanya akan tercantum dengan beberapa angka atau digit di dalam aplikasi tersebut, manakala kursor tersebut kita geserkan sesuai dengan keinginan kita. Sederhana. Ini adalah salah satu cara yang harus kita gunakan untuk mencoba mensiasati materi ini. Ini sudah kena semua. Aplikasi penginderaan jauhnya kena, di mana dalam Google Earth itu bisa memantau dari satelit, kamera satelit. Aplikasi sistem informasi geografinya sudah kena. Bagaimana caranya? Yaitulah menentukan koordinat dari rumah siswa itu sendiri. Jadi, menurut saya bahwa salah satu teknik yang bisa dimanfaatkan oleh guru untuk mensiasati adanya kegiatan pembelajaran tentang aplikasi SIG dan penginderaan jauh adalah melalui cara siswa mendownload
Salah satu aplikasi yang siswa kenal adalah Google Earth. Kemudian kita berikan tugas secara mandiri di rumah. Insya Allah dalam kurun waktu tidak sampai 1 minggu atau tidak sampai 2 kali pertemuan, materi terselesaikan dengan baik. Nah begitu kira-kira ini adalah paparan saya berkaitan dengan materi pembelajaran, di mana permasalahannya adalah keterbatasan waktu, kemudian ada solusi, dan solusi tersebut kebetulan adalah yang saya rasakan efektifnya adalah satu solusinya. Kemudian insya Allah kedepannya bahwa materi yang lain bisa tersampaikan dengan baik. Apalagi nanti pada pertemuan berikutnya ada materi tentang pengetahuan bangsa-bangsa. Nah itu saja saya akhiri. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.